Simple past tense. Simple past tense adalah tenses untuk menunjukkan aksi yang terjadi di masa lampau dan telah selesai pada waktu tertentu di masa lampau. Selanjutnya yang pertama di sini ada verbal sentence yang menggunakan sebuah aksi atau sebuah tindakan. Di sini rumusnya ada subject plus verb to plus object. Di sini ada contohnya, Tommy read a letter 2 weeks ago. Tommy di sini sebagai subjek dan wrote di sini sebagai verb to dan a letter 2 weeks ago sebagai objek. Dan contoh selanjutnya ada a graduate from college more than a year ago dan contoh selanjutnya. Dan di sini ada regular verb dan irregular verb. Regular verb adalah kata yang beraturan dan irregular verb adalah kata yang tidak beraturan perubahannya. Contoh regular verb adalah call, called yang artinya memanggil. Dan contoh irregular verb di sini ada become, dan become yang artinya menjadi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini yang nomor 2 ada nominal sentence. Nominal sentence yang menggunakan kata kerja to be. Dan di sini ada rumusnya. Dan rumusnya yaitu subject plus to be atau was atau were dan plus object. Di sini contohnya ada he plus was plus a soldier and a long time ago. Contoh kata was ada ada I, he, she, it, nama orang, tunggal atau singular, dan di sini ada contoh kata where, ada you, they, we, dan jamak atau plural. Dan selanjutnya ada contoh yang lainnya seperti tadi. Di sini ada you were late to the class dan contoh-contoh yang lainnya. Kita lanjut di sini ya. Number 3, penggunaan simple past tense. Yang pertama, menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai di masa lampau juga. Di sini contohnya seperti he was sick, artinya sakitnya di masa lalu dan hari ini sudah tidak sakit. Dan ada he washed his car in the garage, artinya saat ini kegiatan mencuci mobilnya sudah selesai. Dan nomor kedua, menunjukkan kejadian waktu lampau yang spesifik. Di sini ada contohnya, they were there at 8 p.m. last week. Artinya mereka berada di sana jam 8 malam pekan lalu. Dan di sini ada contohnya, Tom and drove the red car 2 nights ago. Tom dan saya mengendarai mobil merah 2 malam yang lalu. Dan selanjutnya nomor 3, menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di waktu lampau. Contohnya, Tony was happy to see his cat. Tony senang melihat kucingnya. Dan ada they were disappointed to see the result. Mereka kecewa melihat hasilnya. Dan selanjutnya nomor 4, menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau, namun sudah tidak lagi dilakukan. Di sini menggunakan kata kerja used to. Used to love him, but not anymore. Dulu aku mencintainya, tapi sekarang tidak lagi. Dan di sini ada lagi contoh berikutnya. He used to be an athlete. Dia dulunya adalah seorang atlet dan sekarang bukan
sudah bukan atlet lagi. Dan di sini ada number 4, negative and interrogative sentence. Selanjutnya di sini negative sentence terbagi dua. Di sini ada verbal negatif dan nominal negatif. Contoh verbal negatif ada rumusnya di sini seperti ini contohnya: subject plus did plus not plus verb 1 dan plus object. Di sini ada contohnya: Tommy plus did plus not plus write plus a letter 2 weeks ago. Di sini Tommy sebagai subjek, did sebagai did, and not sebagai not, dan write verb sebagai verb 1. Dan di sini a letter 2 weeks ago sebagai objek. Dan di sini contoh selanjutnya ada they did not go to the meeting yesterday. Dan contoh berikutnya. Di sini ada rumus nominal negatif. Sini subject plus to be, was atau were, plus not plus object. Di sini ada they plus were plus not plus happy plus with your decision. Di sini they sebagai subjek dan were sebagai to be dan not sebagai not dan happy sebagai apa nih? Sebagai apa nih? Not sebagai itulah pokoknya. Dan with your decision sebagai objek. Happy juga objek, termasuk objek enggak sih? Dan di sini contoh selanjutnya, it was not part of the plan. Dan contoh-contoh berikutnya kita langkai saja. Ini tuh. Dan di sini ada question yang selanjutnya ada inovatif sentence terdiri dari dua, yaitu yes dan no question. Yang terdiri dari sebuah pertanyaan yang memiliki jawaban yang hanya yes dan no. Di sini ada contoh rumusnya. Di sini ada did, subject, verb 1 dan objek. Di sini contohnya, did Tony write that letter? Dan did di sini sebagai did, subjek sebagai Tony, dan write that letter sebagai verb 1 dan objek. Verb 1 subjek. Dan di sini ada contohnya. Terus di sini ada was atau where plus subjek plus objek. Di sini where sebagai to be-nya. Terus you sebagai subjek dan objeknya happy. Were you happy? Dan ini ada contohnya. Was he at the crime scene the evening? Yes. Jawaban positifnya ada yes, she was, dan negatifnya no, she was no. Dan selanjutnya ada descriptive question atau yaitu sebuah pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih jelas. Nah, di sini ada contohnya sebagai rumusnya 5W1H dan did plus subject plus verb 1 dan objek. Contohnya di sini, what did you do
do at the mall yesterday? Sini ada contohnya. What did you do last weekend? I went to the market and some restaurant. Dan contoh-contoh selanjutnya. Baik, kita pindah lagi. Oh, oke, yang ini sudah selesai. Dan sekian kalimat, sekian pengertian dan presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah. Oke.